Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dirundung masalah. Keberaniannya bicara sosok mafia tanah justru berbalik ke laporan polisi. Tapi Dino tak patah arang mencari keadilan. Benarkah sosok yang dituding Dino adalah dalang mafia tanah? Bagaimana Ibu Dino bisa menjadi korban penipu? Saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One, Akal Bulus Mafia Tanah. Dino Patijalal meradang. Sang ibu menjadi korban ulah nakal oknum maklar yang disebutnya sebagai sindikat mafia tanah. Tak hanya sekali, Dino meyakini ibunya yang menggeluti bisnis properti lebih dari 30 tahun itu setidaknya sudah beberapa kali menjadi korban pencurian tanah sejak 2019 lalu. Mereka ini lihai sekali. Jadi salah satu modus yang paling sering adalah mereka menjadi pembeli, pura-pura menjadi pembeli, kemudian juga membayar deposit, dan uang deposit biasanya dari seorang funder ya, karena mereka kadang-kadang nggak ada uang sebanyak itu. Nah, kemudian dari deposit itu mendapatkan sertifikat. Sertifikat inilah yang kemudian mereka ambil. Dalam kasus tertentu mereka nggak ngejar fisik rumahnya. Mereka cari sertifikat. Sertifikat ini untuk apa? Satu, bisa digadaikan ke bank untuk ambil uang. Atau enggak, kedua, udah ada sertifikat, mereka jual ke orang lain dengan harga di bawah pasar. Untuk kasus ini tersangka sudah kita amankan dan ini sudah berjalan. Ya, total semuanya ada 5 tersangka. Di berbagai media, Dino terang-terangan menyebut nama Freddy Kusnadi sebagai salah satu dalang mafia tanah yang mengelabui ibunya itu. Dino mengklaim dirinya mengantongi bukti kuat keterlibatan Freddy. Kekesalan Dino menjadi-jadi lantaran nama yang diyakini sebagai dalang penipuan itu justru bebas berkeliaran. Orang-orang ini jelas akan berkelit terus ya, tapi nama Freddy udah ada di minimal 3 kasus rumah yang menimpa ibu saya, 3 ya, bukan 1. Dan sudah ada pengakuan dari tersangka bahwa Freddy ini adalah dalang mereka ya. Orang yang memberikan KTP palsu, yang mengatur figur palsu dan rekening palsu, dan lain sebagainya. Sementara itu, di pihak Freddy meyakini tak ada aturan yang ia tabrak terkait urusan bisnis dengan ibunda Dino. Freddy pun mengklaim pernah bertemu dengan ibunda Dino untuk urusan jual beli rumah yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saya ketemu ada 3 kali. Ya. Yang pertama itu memang ibu buru-buru mau sholat, itu kan sekitar jam 6 kurang, jam 5 lewat, sampai jam 6 lah. Jadi kita sempat ngobrol di sana juga. Terus akhirnya kita tanya jadi dijual atau enggak. Rumahnya ibunya di mana itu? Di belakang rumah makan Padang, di belakang Kemang. Kapan AJB? AJB-nya itu di awal 2020. Oh, di Januari atau Februari? Januari. Oh, di mana? Di kantor camat apa kantor notaris? Di kantor notaris. Kantor notaris PPAT ya? Iya. Freddy hanya 1 kali beli di Antasari titik. Dia AJB, dia tebus itu sertifikat di koperasi pakai uang di 4 miliar. Jadi 11 miliar tinggal dikurang-kurang saja. Kalau ada dibilang 2 miliar dikasih kepada ibunya, dikasih sertifikat balik nama, saya pingin tahu yang mana dan kapan. Kita tidak pernah mendatangi AJB apapun
Ya, dan jangankan menandatangani, pertemuan aja, Bu saya mau beli rumah, itu nggak ada tuh, ya kan. Transfer juga nggak ada, ya kan. Dia bilangnya ada, ya, tapi transfer kemana, nggak ada AJB kok, gitu, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Right. Jadi dia akan mempersiapkan hal-hal yang bersifat legalistis gitu. Wah, kayaknya saya udah ke sini dan sana. Pihak Freddy yang merasa disudutkan karena dituding sebagai mafia tanah tak berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya, Freddy lantas melaporkan balik Dino dengan dugaan pencemaran nama baik. Hari Sabtu kami laporkan karena Twitternya menyebut nama Freddy 3 kali. Kan pasti Freddy itu. Kecuali dia bilang nanti bukan Freddy yang itu, ya kami cabut laporan. Kita tunggu nanti kan itu Freddy yang mana kan gitu. Hanya saja dia bilang Freddy yang membalik nama, yang rumahnya di yang di Antasari, ya udah berarti Freddy kami. Saya nggak takut, nggak gentar, karena dia yang sudah mencoba melaporkan saya dan sudah melaporkan, right? Jadi saya akan untuk melawan balik. Ini adalah jurus-jurus yang biasa mereka lakukan. Sekarang ini saya melihat sindikat lagi panik dan berusaha dengan segala cara untuk mendiskreditkan saya. Selain di ibu kota, praktik mafia tanah diduga juga menjalar di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tangerang, Banten misalnya, rakyat kebanyakan mendadak kehilangan tanah mereka seiring terbitnya dokumen siluman. Entah bagaimana bisa. Kalau mafia kan pasti terorganisir, dia tidak mungkin sendiri.